Sang kaya hanya makan seulas mie goreng pinggir jalan. Dia langsung menyadari keunikan rasanya. Rasa yang unik ini, hanya istri yang telah meninggal yang bisa membuatnya. Saat muda, dia sering bekerja hingga larut malam. Setiap malam, sang istri selalu membuatkan mie goreng untuknya sebagai makan malam. Setiap kali selesai makan, dia selalu memuji keahlian sang istri. Harus membuka warung mie goreng. Maka dia dengan penasaran bertanya kepada pemuda itu, "Dari mana kamu belajar membuat mie goreng ini?" "Diajari oleh ibuku. Warung mie goreng ibuku terkenal. Saat itu ayahku juga mendukungnya. Katanya pernah mengelola warung mie goreng ini." "Nak, ibumu namanya apa? Bolehkah ada foto?" 20 tahun yang lalu, sang kaya memutuskan untuk pergi keluar dan mencari kehidupan yang lebih baik. Sebelum pergi, dia menyuruh anak sulungnya untuk merawat ibu dan adik dengan baik. 20 tahun kemudian, pria itu telah menjadi seorang direktur dengan kekayaan mencapai triliunan. Setiap bulan dia selalu mentransfer 200.000 ke rumah. Tanpa diketahui, anak tertua malah mengambil uang itu sendiri. Dia berbohong bahwa ayahnya sudah meninggal. Tidak hanya tidak membayar biaya sekolah adiknya, tapi juga mengusir ibu yang sakit parah, dan adik yang masih kecil dari rumah. Siapa sangka, mereka baru saja pergi. Ayah kembali ke rumah, melihat penampilan ayahnya. Anak tertua mengira perusahaannya bangkrut. Namun untuk menguras semua tabungannya, dia tetap dengan sopan mengundang ayahnya kembali ke rumah. Begitu masuk, pria itu segera bertanya kepada istri dan anak laki-lakinya. Mendengar bahwa kali ini dia tidak akan pergi lagi, untuk selalu bersama keluarga dengan baik. Anak tertua takut ayahnya tahu bahwa dia mengusir ibu dan adiknya, akan mencabut hak warisnya. Maka dia berbohong bahwa ibu dan adiknya mengalami kecelakaan, dan tidak lagi ada di dunia ini. Pria itu merasa sedih setelah mendengarnya. Mereka pun berencana untuk mengusirnya. Pasangan tua itu takut rahasia mereka terbongkar, meminta ayah untuk menyerahkan 100 juta lagi. Besok pagi akan pergi lagi. Dengan enggan, ayah hanya bisa menyetujuinya. Tanpa mereka sadari, dia baru saja pergi. Pasangan itu segera membuka koper ayahnya dengan tak sabar. Namun isinya hanya selembar buku tabungan senilai 100 juta. Hanya ada satu buku tabungan senilai 100 juta. Mereka merasa ayah tidak lagi memiliki nilai guna. Maka mereka memanggil ayah ke ruang tamu. Atau mereka akan memintanya untuk mengemas barang dan pergi. Atau harus segera pergi dengan membawa barang-barangnya. Sudah memberikanmu begitu banyak uang. Sekarang kamu ingin mengusirku. Ada masalah jika aku mengusirmu. Kamu bilang kamu bisa melakukan apa? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya sampah. Cepat ambil barangmu dan pergi. Pergi ke luar negeri, cari uang sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Bagaimana aku menjadi seperti ini bukan urusanmu. Apa yang akan kamu lakukan sebagai anak durhaka? Gaji tinggi di luar negeri, kenapa kamu tidak bekerja? Kamu bilang kamu belum genap 60 tahun sudah pensiun kembali. Ingin aku merawatmu saat tua. Kamu bermimpi. Aku beritahu kamu, tidak bisa menghasilkan uang, mati di luar negeri. Begitulah pria diusir dari rumah. Dia melihat melalui celah pintu, bertanya di mana istri dan anak laki-laki tertua dikubur. Tanpa dia sadari, anak tertua membiarkannya mencari sendiri. Pria itu berjalan di jalan dengan membawa koper tanpa arah. Tanpa sengaja melihat pemuda menjual mie goreng.